Aku sempat keluar dari trik 2018 itu. Balik ke Jambi, terus Oh ya itu ya. 2020 balik lagi ke trik. Kena COVID kan. Nah, di COVID itu belajar banyak tentang pengembangan bisnis tuh. Akhirnya aku Sekarang pengembangan bisnis. ya ditempatkanlah di pengembangan bisnis. Gitu ceritanya. Pusing nggak Pak di pengembangan bisnis Pak? Pusing. Ya Tantangannya apa Pak? pusing Pak. Di pengembangan bisnis itu pusing. Karena memang harus out of the box ya. Karena memang keluar dari rutinitas. Karena kan sebenarnya jasa kayak trik ini kan modal utamanya itu adalah kompetensi ya. Kompetensi. Nah, sebagai orang yang bertanggung jawab di pengembangan bisnis trik, maka kan syaratnya adalah aku harus menguasai kan apa yang mau dikembangkan itu. Nah, PR-nya itu di situ sebenarnya itu. Harus belajar terus berarti ya. Belajar terus dan harus paham gitu apa yang mau dikembangkan. Itu PR-nya itu. Padahal yang namanya pengembangan bisnis itu selalu ngulik-ngulik hal yang baru, Pak. Nah, itu gapnya tuh di situ tuh, ngulik-ngulik hal yang baru. Masa kita mau ngembangin bisnis tapi kita nggak paham isinya apa gitu kan? Nah, harus ngulik-ngulik hal yang baru dan harus tahu isinya tuh detail di dalamnya, tantangannya apa, bagaimana prosesnya, macam-macam lah, pasarnya gimana gitu, kompetitornya siapa, bagaimana cara kita bersaing gitu ya, nilai apa yang lebih dari kita dan nilai apa yang lebih dari kompetitor, pokoknya macam-macam lah. Nah, lebih ke situ sih sebenarnya. Sama meyakinkan pemilik saham kan, termasuk aku juga di pemilik saham sih sebenarnya. BOD, BOC, untuk proposal yang mau dikembangin ini betul-betul meyakinkan atau tidak nih gitu kan. Nanti jangan-jangan kita terjun ke bisnis yang mau dipilih, ternyata hasilnya nggak bagus gitu kan. Yes. Itu yang jadi PR sebenarnya. Jadi yang pertama memang tantangannya tuh harus belajar lebih depan ya daripada teman-teman yang lain. Karena teman-teman yang lain kalau sudah kita go baru mereka kan akhirnya mengembangkan kompetensi kan. Kalau aku kan kadang malah aku belum punya kompetensinya tuh. Tapi mau nggak mau aku harus mempelajari detailnya tuh. Iya. Nah, lebih ke situ tuh. Karena kalau sudah punya kompetensinya kan harus sudah investasi dulu. Latihan dan lain-lain. Sedangkan kita masih di proses mau melakukan analisis tuh. Ini bagus atau tidak. Makanya belajarnya ya autodidak dulu. Detail-detail pemahaman tentang apa yang mau dikembangin itu. Jadi lebih ke situnya. Dan PR-nya memang karena mau mengembangkan sifatnya, jadi ruang tempat sharing hampir nggak ada kan. Mau kemana aku harus mengadu. Mau bertanya sama siapa, karena yang mau ditanyakan ini adalah hal yang baru di luar kebiasaan trik, mesti gitu terus kondisinya di situ. Ya kalau circle-nya kan memang pengembangan itu kan nggak ada hentinya kan. Itu tantangannya Pak. Nggak. Ya perubahan itu selalu ada kan, apalagi pengembangan kan. Ya. Selalu ada. Jadi idealnya memang aku harus selalu ada di luar ya, di luar kebiasaan. Di satu sisi juga memikirkan yang sudah berjalan Pak. Jadi pengembangan dalam rangka scale up, apa yang ada gitu, misalnya kayak SWLK nih, gimana kita bisa ngembangin pasar-pasar lain, misalnya kayak sekarang kan salah satu caranya itu adalah memperkuat jalur distribusi kan. Jalur distribusi ya contohnya kita tambah PIC, kita tambah kantor cabang, itu kan jalur distribusi supaya konsumen lebih mudah menggunakan jasa trik gitu ya. Jadi menambah unit-unit pelayanan gitu. Itu dalam rangka scale up yang ada, skema yang sudah jalan. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka ini diversifikasi. Diversifikasi berarti kita nambah produk kita atau jasa kita kan. Jadi dua hal itu yang jadi PR kadang sebenarnya emang. Nah kan mengukurnya yang sulit. Kita nambah kantor cabang kan harus bikin manajemen baru, rekrut orang baru, branding baru, marketing yang baru, cara-caranya bagaimana itu ya. Ya, pengenalan dulu. Pengenalan dulu, itu kan investasi semua ya sebenarnya. Iya. Nah,
Di jasa juga kan kadang namanya jasa ini kan, apalagi jasa sertifikasi ya. Jasa sertifikasi ini kan boleh dibilang sebenarnya bukan kebutuhan yang mendesak banget ya untuk pelaku usaha ya. Jadi kadang kita investasi sekarang, kita ketemu sama potensial klien nih, bahwa kita punya cabang di sini, cabang di sini. Mungkin bisa 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi mereka baru komunikasi lagi dengan kita tuh. Karena mungkin kondisi mereka memang belum membutuhkan banget gitu ya. Mereka masih bisa pakai opsi-opsi lain kadang. Tapi ya itulah investasi ya. Investasi kepada potensial pelanggan gitu ya. Sama memang upaya mendekatkan diri ya, jemput bola dengan klien gitu. Iya sih. Nah, belum lagi kalau kita ngukur faktor eksternal tuh, perubahan-perubahan dinamika di sektor usaha kan banyak ya. Kayak sekarang orang lagi ribut karbon, orang juga lagi ribut soal kelapa sawit, lagi ribut soal halal, soal macam-macam lah. Nah, kalau kita mau masuk ke sana, kita harus belajar dulu kan, belajar dulu apa itu sertifikasi di dunia karbon, di kelapa sawit dan lain-lain. Makanya ngimbangin itu yang kadang memang agak tricky ya. Serunya di situ Pak Jono. Agak ngos-ngosan juga. Ya jangan dibilang gitu lah. Gitu. Dianggap sebagai ini apa namanya, tantangan kerja ya, seru-seruan. Ya sih ya. Ya kan memaintain juga, mumet juga kan kayak dirimu kan. Dirimu ini kan after sales kan. Ya, Ilegal itu kan pelayanan pasca sertifikasi kan. ya, kita cuma layanan memang. Tujuannya kan menjawab ekspektasi pelanggan. Ekspektasi orang kan beda-beda toh. Buat nggak? Enggak sih, kita nikmati aja lah. Ya kan kadang value kita yang kita jual apa gitu ya, kecepatan, ketepatan, kemudahan, murah misalnya gitu. Nah itu menjawabnya itu kan setiap hari berkomunikasi dengan macam-macam karakter kan pusing juga tuh. Enggak sih, nikmati aja Pak. Dinikmati aja, ya begitulah. Anggap sebagai ibadah kan. Tapi gini, aku yang unik itu kalau kita ngobrol soal pekerjaan ya bro. Kan nggak banyak ya orang yang cukup dekat gitu ya, cukup akrab dengan pekerjaan sebagai auditor gitu ya. Dulu taunya profesi auditor dari mana? Dari kerjaan pertama, perusahaan pertama. Berarti pertama kali taunya itu waktu daftar di Sukopindo. Setelah kecemplung saya. Setelah kecemplung. Tapi waktu kuliah nggak tahu. Sempat Pak tahu kan apa namanya skema-skema, tapi kan teknisnya kan kita agak tahu kan. Mungkin yang mahasiswa juga mungkin nih sekarang itu kan juga masih awam kan sebenarnya. Skema itu audit itu bagaimana, mungkin tahunya kan sertifikasinya itu juga untuk apa itu kan. Kan kita beberapa kali kan juga ada kan ya kita anak-anak magang itu kan ya, yang entah itu kuliah atau apa. Mereka juga ketika kita induksi kan mereka juga kayaknya juga belum tahu juga kan maksudnya audit itu teknisnya bagaimana, impactnya kemana itu kan kayaknya mereka juga belum aware juga gitu. Tapi cukup menjanjikan nggak profesi auditor? Sebetulnya menjanjikan sih. Di dunia kehutanan ya. Terus juga kita hidupnya sudah dari mungkin udah lebih 10 tahun ya. Auditor itu kan sebetulnya memverifikasi kan, maksudnya itu kan butuh pertimbangan yang manusia ya. Kalau kita bicara sekarang itu kan banyak udah isu-isu yang AI dan lain-lain. Artinya sulit digantikan. Kemungkinan sulit, soalnya itu kan butuh ya, pemahaman. Ya betul. Dan lain-lain. Ya pendekatan penilaian kan nggak ada formatnya ya. Iya. Kalau mungkin kalau kita serahkan ke mesin lah, ibaratnya mesin tahunya iya atau tidak kan. Tapi tergantung kan algoritmanya kan. Iya betul. Tapi kan kalau kita lihat di realitas di lapangan kan juga nggak bisa kita iya atau tidak kan, mesti ada faktor-faktor lainnya. Betul. Itu aja sih. Artinya sebenarnya profesi auditor tuh ke depan pun masih oke lah ya. Sulit untuk digantikan mesin ya. Kedepannya ya harusnya ya. Kecuali standarnya sudah dibuat saklek, ya atau tidak, on off tadi. Iya atau tidak, dan dokumennya pun dibuat saklek, semuanya terformat sama. Mungkin bisa pakai AI ya.
Mungkin. Tapi kan namanya bisnis kan macam-macam modelnya kan. Iya. Sama-sama pelaku usaha mebel pun sebenarnya bisnis prosesnya beda-beda kan. Iya. Ada yang cuma finishing, ada yang mulai dari bahan baku kayu bulat, ada yang mulainya dari kayu gergajian, ada yang cuma jualan doang. Iya betul. Ya, Trading. ibaratnya kalau kita masuk ya bedanya audit sama uji lab itu kan juga kayak gitu kan. Kalau audit itu masih ada faktor pertimbangan manusia ya. Ibaratnya kalau kita misalnya kayaknya sama ya memeriksa ya. Periksa audit satunya meriksa sampel atau apa yang lab gitu kan. Kalau lab kan dengan metode tertentu dimasukkan ke mesin udah keluar hasilnya ya atau angkanya Betul. gitu kan. Kalau di lab kan berarti samplernya ya nggak bisa tergantikan kan? Karena kan pendekatan statistik pengambilan sampel juga beda-beda. Iya. Untuk masing-masing populasi. Tapi kalau kegiatan analisisnya mungkin bisa digantikan mesin kan gitu ya? Iya betul Pak. Oke. Ya mungkin bisa aja besok kayak gitu. Kalau udah AI-nya tingkat tinggi. Kalau AI-nya tingkat tinggi. Tapi kan jauh lah kayaknya masih Pak. Kami sekolah tadi. Enggak ada. Sudah banyak pengalaman audit Mas Jono? Belum. 100 perusahaan sudah ada? Ada lah ya. Nggak tahu ya Pak. Nggak tahu. Sudah jarang audit sekarang Pak. Ya tapi kan sudah lama kan di perusahaan yang lama sama perusahaan di Trik juga. Pasti sudah banyak lah. Ya alhamdulillah Pak. Mas Jono ini salah satu senior auditor nih di Trik ini. Enggak kebalik ya Pak. Ya salah satu. Oh iya. Kan gitu. 9 salah satu ya. Salah satu. Salah satu loh Pak saya bilangnya. Oh iya. Nah, sentian ya. Pasti. Oke. Tapi sejak di Trik, Mas Jono jadi ini penanggung jawab ilegal. Berapa orang stafnya? Sebentar guys. Panas guys. Ada 10 orang staf ilegal. Mana? 10 orang ada staf ilegal. Bagian ilegal itu dedicated-nya itu 7 orang sebetulnya. Dedicated. Nah, tapi kan banyak juga yang ngerjain kan? Sebenarnya 7 itu sekarang. Ya 4 itu untuk administrasinya. Yang 3 itu pengambil keputusan. Dan sekarang yang 3 itu 2 ya, terutama Pak Desti Mbak Kakak itu kan. Kan juga kan audit juga kan. Oh, ngerangkap jadi auditor juga. Tapi cukup itu ya? Untuk saat ini masih cukup sih. Berapa klien kita tuh yang eksis ekspor? Ya 130-an lebih. Yang eksis ekspor? 130-an lebih kliennya Trik. Lumayan juga kalau mereka tuh dalam seminggu ekspor 1 kali kan dibagi 7 lumayan ya. Lumayan. Capek juga ya, tapi enggak lah ya. Ya dinikmati aja. Ya tantangannya sendiri-sendiri kok masing-masing itu. Ada yang mudah, ada yang butuh penanganan khusus. tujuh kosong. Atau kita mau tukeran? Apa Pak? Belum mampu aku. Jadi pengembangan bisnis. Gak apa-apa. Nyoba-nyoba. Bisa berpikir out of the box ya. Bisa berpikir out of the box. Memang tantangannya yang di pengembangan bisnis kan itu kan sebenarnya yang tadi. Ya berpikir liar aja. Ya. Menghayal kerjaannya sebenarnya. Ya memang
apa ya, mimpi adalah kunci ya, tapi ya butuh treatmentnya itu Pak yang Ya, melogikakannya itu yang sulit. Mimpi adalah kunci, kan semua orang bisa mimpi kan. Terus inspirasi itu bisa datang dari isu-isu, dari teman gitu kan. Tapi ininya yang sulit memang, melogikakannya. Ini bagus, ini layak, bagaimana caranya, ini kira-kira kalau investasi ke sini akan balik modal atau tidak. Nah, itu sebenarnya yang memang iya agak tricky sih itu. ya menjabarkannya tadi kan itu metode analisisnya nanti. Apalagi Pak setelah itu Pak? Apa? Kalau di pengembangan bisnis kan sampai monetisasi, Pak. Nah ya itu kan tahapannya kan oh ya ini kan diturunkan dulu kan Dari riset dulu kita. riset nanti analisisnya Riset, viabilitas atau apa yang Kita- kelayakan itu. kita riset dulu kelayakan pasar dan lain-lain ya, termasuk profitabilitas bisnisnya dan lain-lain. Bisnis modelnya kita buat, kemudian kita presentasikan kepada para direksi gitu ya, sama pemilik saham. Nah, ini maju dah, kalau misalnya maju gitu ya, maka kita harus mulai dari awal lagi prosesnya. Dan yang unik itu kan di sertifikasi ini kan water flow ya. Jadi kita nggak bisa buat lebih agile gitu. Kalau akreditasi ya prosedurnya sama semuanya di mana-mana. Harus mengajukan dulu ke KAN, kemudian mereka periksa kelayakannya, kemudian mereka periksa kelengkapan dokumennya, kita bayar, mereka akan melakukan asesmen ke kantor, kemudian mereka lakukan witness, dari witness Setelah itu kecapai kan ada tantangan lagi kan Pak. ya, setelah misalnya dapat akreditasi dari, kemudian dapat pengesahan dari kementerian terkait gitu kan. Iya. Itu kan baru awal kan. Itu baru awal tuh startnya itu. Itu kan start. Iya, setelah itu bagaimana mendapatkan klien kan gitu. Ya itu yang susahnya kan gitu. Ya, jadi Maksudnya tugas kalau tahapan oh ya ini kita abad akreditasi kan mungkin apa memang kita udah punya bekal lah ibaratnya. ya betul. Tapi setelah yang lebih susah kan sebenarnya tahapan setelah itu kan. Bagaimana mendapatkan klien, pengembangannya bagaimana, metodenya mau gimana, segmennya itu mau kemana gitu. Ya betul. Yang PR memang biasanya tuh di monetisasi awal ya. Nah, iya. Karena kan kalau kita baru mulai pengembangan bisnis, kan perusahaan belum dikenal oleh klien ya. Ini Iya, perusahaan apa, namanya baru gitu kan. Kemudian juga kita belum bisa masuk ke ceruk pasar yang ini ya, yang jelas gitu ya. Karena kan biasanya sudah pasti ada pemain duluan di situ. Iya. Kemudian jejaring di sana belum terbentuk. Nah, memang tugasnya pengembangan bisnis itu sampai monetisasi tuh. Kita bisa laku terjual dan apa yang disusun di awal, prosedur-prosedur itu bisa diterapkan oleh tim operasional ya. Kemudian tim marketing bisa mendeliver value itu kepada potensial pelanggan. Kalau gagal mendeliver itu ya pelanggannya nggak ada yang mau, Pak. Ya itu tantangannya kan. Beratnya di situ. Startnya itu setelah dapat akreditasi itu lebih susah ya. Dulu aku pikir juga sudah sampai akreditasi sudah selesai gitu ya. Tapi kan menguji bahwa akreditasi kita atau proses sertifikasi kita itu laku atau tidak di pasar itu kan melalui proses monetisasi ya. Nah, ya itu. Jadi duit apa orang kan gitu. Ya itu masih ditanggung jawab pengembangan bisnis, Pak. Ya, makanya itu. Makanya memang melakukan riset pun nggak bisa asal-asalan sebenarnya. Karena kami punya kewajiban juga di pengembangan bisnis untuk melakukan monetisasi itu. Kalau asal-asalan kan nanti babak belur teman-teman di pemasaran. Kita sudah punya akreditasi baru misalnya, tapi nggak bisa jualan. Makanya sebelum masuk ke pemasaran tetap masih dikawal dulu oleh tim pengembangan bisnis sampai bisa dapat klien, minimal ya 1 klien lah gitu kan. Memastikan bahwa produk yang dikembangkan ini laku dijual. Tantangannya Pak, kalau pengenalan yang baru itu Pak, apa Pak? Tantangan pengenalan yang baru tuh memang itu tadi. Yang paling banyak dihadapi. Aku pernah gagal juga. Pernah gagal itu waktu kita ngembangin yang namanya LPK tuh. LPK. Jadi kita kan dulu
Oh iya. lembaga pelatihan kerja itu. 2020 itu kan waktu COVID kita ngembangin LPK, izinnya diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman tuh. Oh, apa tuh itu? Kabupaten Pak waktu itu. Nah, akhirnya Trik sudah punya kan, akhirnya sayap bisnis baru namanya pelatihan 2020 tuh. Tapi 1 tahun 2020 itu nggak bisa jualan itu karena memang waktu itu ada kendala COVID, kita nggak bisa bikin kelas pelatihan. Terus yang kedua memang PR-nya tuh di SDM dan lain-lain lah pokoknya. Artinya risetnya pengembangan bisnis waktu itu belum kuat ya. Sehingga kan akhirnya produk LPK itu belum bisa dijual tuh. Nah, cuma memang di akhir 2021 kan kita shifting ya. Untuk jasa pelatihan akhirnya kita buatlah kelas di K3 umum sama yang kedua Ganis tuh. Nah, dari situ kita bisa monetisasi dan alhamdulillahnya jasa pelatihan itu bisa berjalan gitu ya dan akhirnya dijadikan satu unit usaha baru di Trik tuh namanya Trik Academy. Nah, prosesnya panjang memang. Jadi itu kegagalan tuh kayaknya tuh itu. Karena memang belum berhasil mengakselerasi pasar, mungkin karena ada beberapa faktor, tapi yang jelas itu adalah kegagalan, catatan jelek. Nah, belajar dari itu kan akhirnya kita nyoba ngembangin tools-tools yang tujuannya memang validasi ya, validasi potensi pasar sebelum kita masuk itu seperti apa gitu ya. Nah, dari situlah kita ngembangin yang pertama itu cabang dulu ya, cabang Surabaya, kemudian yang kedua kita ngembangin PJK 3 listrik tuh. Nah, PJK 3 listrik itu memang waktu itu prosesnya kita lakukan analisis yang agak berbeda dengan LPK tuh. Akhirnya memang bisa termonetisasi, namun memang belum terlalu optimal sampai sekarang ya kayaknya dari sisi support terhadap pendapatan. Kemudian tapi setelah termonetisasi kan kita lempar ke tim operasional waktu itu. Tahun ini kita ke ISPO tuh, sertifikasi kelapa sawit. Nah, rasanya sudah cukup valid lah. Proses-proses pengembangan bisnis itu tools-toolsnya kita pakai gitu ya. Sehingga memang waktu di ISPO ini kayaknya kita agak optimis. Karena memang Januari kita dapat akreditasi dari KAN, kemudian di Februari itu kita langsung dapat klien tuh satu. Dan itu klien juga kita jadikan untuk perluasan ruang lingkup, integrasi itu. Dia punya kebun plus pabrik kelapa sawit. Kemudian per bulan Februari tanda tangan kontrak pertama. Habis itu kita juga sudah bertanda tangan kontrak dengan beberapa klien lagi. Alhamdulillah dari situ ternyata memang prosesnya Pak. Tapi menemukan formula itu yang rumit memang kemarin ya. Kalau dulu kan kita menganalisisnya itu ya karena nggak ada toolsnya Pak. Oh, makanya ada pelatihan kemarin itu ya? Makanya ada pelatihan. Itu pun menemukan tema pelatihannya ternyata rumit juga. Karena ilmu yang yang generik ya, itu nggak bisa diterapkan untuk jasa-jasa yang unik kayak sertifikasi ini. Masing-masing skema sertifikasi itu pendekatannya beda-beda lagi dan stakeholdernya beda-beda lagi. Cara masuknya beda. Pasarnya berbeda, macam-macam lah pokoknya. Makanya ketika ada isu-isu yang lagi rame kayak karbon gitu ya, kita sekarang lebih agak hati-hati aja. Agak lebih hati-hati memvalidasinya. Bukan berarti kita tidak mau masuk ke situ tuh enggak, tapi sekarang lebih ke kita harus lebih cermat mengamati, kita harus lebih cermat menganalisis gitu ya. Gitu Pak. Kita juga ini kan ngembangin beberapa kerjaan lain kan selain kerjaan yang sifatnya rutin kayak sertifikasi gitu ya. Makanya kami di pengembangan bisnis kan juga ditarget sebagai bagian dari support pendapatan Pak, nggak cuma menelurkan hal yang baru. Ya. Itu tidak hanya menganalisis, tim R&D berjalan untuk melakukan riset. Kemudian
Ya kemudian kalau Go kita juga yang menyiapkan semua persiapan untuk proses perluasan atau pengembangan. Habis itu kita juga yang mensupport untuk monetisasi gitu ya. Ya memang tantangannya di situ. Seru lah. Makanya teman-teman kayak Mas Jono harus sering-sering ikut pelatihan yang baru biar kami di pengembangan bisnis bisa mudah. Sudah punya kompetensinya dan sudah punya orangnya, jadi enak kita kalau mau jalan. Kalau belum ada, pusing kita, Pak. Memang kan tantangan masalahnya yang dalam sertifikasi itu kan memang SDM lah. Semua SDM. Sertifikasi itu kuncinya itu adalah di kompetensi, Pak. Iya, SDM, kompetensi SDM-nya kan. Betul. Kalau tak lihat soalnya, wah ini masalahnya kan pasti, kalau pengembangan pasti SDM-nya ini. Pasti itu masalahnya di situ. Oh kan lihat itu, kan ada beberapa teman-teman, ada beberapa kan pas pelatihan itu, oh pengembangan ini nih, SDM-nya pasti ada salah satu faktornya di SDM. Kita soalnya masih gimana ya, dominannya di kehutanan ya soalnya. SDM kita, ya betul. SDM kita itu tadi kita masih terlalu homogen di sektor kehutanan. Background SDM-nya ya, itu kan mempengaruhi ini ya, mempengaruhi apa namanya, mempengaruhi kemampuan perusahaan juga bergeraknya bisa kemana gitu ya. Itu tadi masih kental lah ininya DNA kehutanannya. Itu yang kemarin aku ya gimana ya, baru tak pikir sih. Oh, Ya ketika pengembangan SDM ini. semua Pak, Iya, ujungnya ke makanya. SDM. Ini kan. Soalnya kan beberapa portofolio yang diajukan kemarin kan ya. Itu yang masih jadi PR-nya di SDM. Betul sekali. Jadi kalau kita punya SDM-nya, maka insya Allah untuk proses pengembangan bisnis kita tinggal menyiapkan prasyaratnya aja, Pak. Prasyaratnya misalnya harus akreditasikan, ya kita akreditasikan. Ya memang itu butuh effort ya, menyusun dokumen, proses akreditasi gitu ya. Tapi kan kalau ada SDM yang kompeten, maka tim pengembangan bisnis sebenarnya bisa disupport juga oleh kompetensi personil yang tadi itu. Misalnya kayak kita nyusun format laporan gitu ya. Kalau ada yang kompeten kan, maka dia paham apa isi laporannya gitu kan. Nah, atau misalnya juknis atau SOP operasional gitu ya. Kalau orang yang memang kompeten yang menuliskannya, maka akan lebih mudah itu diterapkan. Karena memang mereka memahami apa hal-hal teknis yang harus dilakukan. Kalau kami di pengembangan bisnis misalnya kita nggak punya kompetensi untuk itu, ya biasanya kita belajar dulu tuh Pak. Belajar dulu tuh dari peraturan, dari dokumen-dokumen acuan, ISO-nya. Namun kan mengelaborasi dokumen dengan apa ya, mengelaborasi naskah rujukan kayak dokumen ISO, kemudian dokumen peraturan gitu kan, menjadi sebuah prosedur teknis itu kan agak rumit membayangkannya gitu kan. Kadang di situ tantangannya tuh, Mas Jono. Jadi memang ya begitulah. Kuncinya memang ada di SDM. Kalau kita mau pengembangan usaha itu. Untuk yang yang skema sertifikasi ya. Kenapa? Itu sertifikasi. Inspeksi juga sebenarnya. SDM juga kuncinya. Sama mungkin dokumen, kalau inspeksi itu SDM sama alat-alat pendukung ya. Alat pendukung kan? Ya. Dua. Karena dia selain manusia juga kadang proses tertentu itu membutuhkan alat-alat uji ya. Nah itu laboratorium. Kalau di inspeksi itu
Belum tentu juga kita punya SDM yang sudah lulus pelatihan tapi kompetensinya bisa bagus gitu kan. Karena kan jam terbang juga penting ya untuk Melihat membuat, masalah. nah untuk membuat orang itu kompeten gitu ya. Itu tantangannya Mas Jonal. Jadi kalau teman-teman mau bikin lembaga sertifikasi atau mau mengembangkan jasa-jasa sertifikasi, inspeksi gitu ya, Kontak Mas Soyan. kuncinya adalah Kontak Mas Soyan. kuncinya adalah di SDM. Kontak saya juga boleh. Tapi aku lebih senang sih ada di pengembangan bisnis karena memang asik aja. Dan kayaknya ke depan semua bisnis harus kuat di situnya ya. Semua bisnis harus kuat dari sisi pengembangannya ya. Karena memang perubahan di dunia usaha kan sangat cepat ya, mengikuti zaman. Kita belajar dari COVID lah. Kita belajar dari COVID itu. Harus cepat, agile perusahaan itu berubah gitu ya. Dan melakukan iterasi terus-menerus supaya pengalamannya jadi paripurna tuh. Kalau mau masuk ke sebuah skema harus gimana dan lain-lain. Jadi SDM itu kunci Pak. SDM itu kompetensinya kunci. Jejaring dari SDM itu juga kunci untuk bisa monetisasi. Tuh. Hah? Semangat, semangat terus Pak. Kita tuh harus semangat. Karena harus optimis. Optimis itulah yang bikin kita bisa hidup kan. Eva Kopi. Apa yang asik kerja di Trik? Om? Asik. Yang asik aja, yang nggak asik nggak usah. Yang nggak asik dinikmati sendiri. Iya dong. Nah, Ya apa ya? fleksibilitas mungkin, teman, lingkungan kerja. Lingkungan kerja, teman. Kalau ada masalah itu kita saling berbagi. Oke. Ya apa ya ibaratnya. Jadi kalau ada sesuatu hal itu kita mudah untuk konsultasikan gitu. Jadi kalau ada yang baru pun ya enak diskusinya. Jadi kalau ada masalah, tim mau diajak urun rembuk gitu ya. Iya. Sama ya ibaratnya masih gimana ya? Masih kedekatan antar personel itu masih ya enak lah. Kedekatan antar personil masih bagus. Itu jadi modal ya. Jadi modal bikin kerja tuh lebih, mungkin lebih apa ya, lebih asik aja kali ya, lebih nyaman gitu ya. Lebih nyaman sih. Jadi misalnya ya ibaratnya kayak kalau kita apa itu kita nggak sendiri gitu kan. Gitu kan. Jadi kan mungkin tanya pendapat itu kan ya kalau misalnya ada masalah kita pendam sendiri kan juga susah juga kan ya, kalau nggak kita diskusikan itu sih. Kalau sebagai auditor itu, siapa tahu nih yang nonton adalah teman-teman mahasiswa ya, atau orang-orang yang mungkin pengen kerja di bidang audit gitu ya, menjadi seorang auditor. Apa sih yang enak sebagai seorang yang berprofesi sebagai auditor? Auditor enaknya apa ya? Apa enaknya? Enaknya aja, nggak enaknya nggak Kerja usah. itu kan ya kalau ya kita lihat ya, secara yang dirasakan kebanyakan ya kan adalah pekerjaannya itu nggak harus di kantor terus kan, pasti Pekerjaan ada tidak harus di kantor. bisa aja nanti dikirim ke Papua itu kan, Bisa jalan-jalan ya. belum pernah mengerjakan ke Papua karena pekerjaan bisa ke Papua. Syukur-syukur bisa wisata sekalian gitu ya. Kalau diakomodir nggak apa-apa, kalau nggak ya siapkan dana lebih. Ya artinya dana lebih buat jalan-jalan gitu ya. Iya kan memang kerja kan. Tapi bisa sambil jalan-jalan gitu ya. Kerja nggak rutinitas di kantor. Terus yang kedua ada lagi nggak? Fleksibel mungkin. Fleksibel ya. Bisa dari mana aja ya. Iya.
Terus ketemu hal-hal yang baru, ketemu pelaku usaha. Itu kan pasti semua ditemuin kan kalau yang hal-hal baru itu. Cuma kan kalau gimana ya, kita Kan bisa banyak juga pekerjaan yang monoton. kita bisa melihat berbagai sudut pandang lah kalau pekerjaan itu kan. Kalau auditor kan memang segmennya kan memeriksa kan ya, pemeriksaan tadi kan. Kan beda kayak mesin tadi kan. Kita kan juga dapat mengetahui lah dinamikanya di masing-masing industri itu bagaimana, di masing-masing wilayah itu bagaimana. Jadi kan nggak pasti saklek sesuai dengan aturan kan. Bukan sesuai aturan sih, maksudnya sesuai dengan apa namanya umumnya. Jadi kan contoh ya, di wilayah tertentu ada kebijakan sendiri, di wilayah lainnya itu ada kebijakan yang sendiri kayak itu. Lalu kita juga bisa ngobrol diskusi dengan orang ya stakeholder ya, entah itu pelakunya sendiri atau instansi atau apa. Ya kita bisa melihat lah dari berbagai sudut pandang, harapannya kan kayak gitu. Jadi ada lebih wawasan dinamis. baru, ya kan? Ya. Wawasan. Itu aja sih. Apalagi ya? Yang lainnya belum ya, Pak? Apalagi yang asik jadi auditor? Ya pengalaman-pengalaman di perjalanan aja nanti ada, pasti menemui sesuatu. Selalu pergi-pergi. Itu kan juga asik buat orang yang suka traveling ya. Iya. Dari bandara ke bandara, tidur di pesawat gitu. Iya. Tidur di bandara, nunggu pesawat. Tidur di bandara, tidur di hotel. Kan belum tentu juga orang punya kesempatan sering tidur di hotel gitu kan. Tidur di bandara pernah, Pak, nunggu transit. Ya kalau ke Indonesia Timur itu kan pasti transitnya di Makassar itu kan juga lama ya. Sampainya malam, tapi beberapa jam kemudian harus berangkat lagi itu kan. Betul. Perjalanan darat 12 jam lebih gitu ya, perjalanan laut. Naik kapal. Enak tuh ke Maluku gitu. Sudah pernah ke Maluku, Pak? Oh, udah, Pak. Kemana itu? Pulau apa ya? Taliabu ya, Pak? Taliabu. Oh, dekat Obi itu ya kayaknya. Yang kapalnya harus dari Sulawesi itu. Berarti turun di Banggai. Banggai, terus naik kapal feri. Itu kapal feri bukan ya? Bukan ya? Nah, kapal laut. Berapa jam? 12 jam lebih. Kayaknya. Kan itu sore. Kapal itu kayaknya jam 6-an lah, jam berapa. Sampai sana itu siang. 24 jam kalau nggak salah. Di atas laut. Iya. Ya kita kan bisa merasakan kehidupan kan di sana itu bagaimana. Iya kan? Kita ambil hikmahnya. Kuliner. Nah, iya kan, kuliner setiap daerah kan. Nah, iya. Oke lah. Kapan-kapan kita lanjut lagi ya ngobrolnya ya. Oh, nggak mau, Pak. Hah? Nggak mau? Mau lanjut lagi nih? Apa lagi lanjut kita? Tapi itu ya teman-teman ya. Cerita kita dengan Mas Jono. Beliau adalah senior lead auditor di Trik, juga merangkap sebagai manajer ilegal.